Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk dah, lemes temen. Ngosok dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala wa ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Biniyatil futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh. Wa ila hadratin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi minan nabiyyin wal muslimin wa ala kullin wa ashabin wa tabi'in wa ila jami'il awliya wasyuhada wassulaha wa ila sa'ir ibadillahi sholihin khususan ila sayyidina Salim bin Sumail al-Hadrami wa khususan ila bagian wa ila jami' masyayikhina fid din wa ila walidina wa masyayikhina wa amwatina wa amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minat khususan ila man bana hadzal majlis. Syai'ul lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Ingkang kula banggaaken para irmanuh Ikatan Remaja Masjid Nurul Hidayah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali, bersilaturahim kembali. Kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berzikir dengan zikir Ratibul Haddad. Dan insyaallah kita teruskan pengajian kita pada malam ini sampai tekoning konen di siapa? Gini gede gelasnya bari nampane. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Taman Naitaya. Ngaji beli semangat teman. Tamannaita antum si faqihan munadhiran bi ghairi ana'in wal jununu fununu walaysa tisabul malidu masyaqqatin tahamma luha fal ilmu kaifa yakunu. Ya Allah, suara entong-tongan. Seripit dikit ali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Luar biasa, nikmat sekali. Alhamdulillah sengawit beduk sampo ini durung mandek. Tamannaita antum syafaqihan munadhiran bi ghairi ana'in wal jununu fununu. Tamannaita kamu berharap sesuatu kang belum mungkin terjadi atau sulit untuk terjadi. Ada tamani itu sesuatu harapan yang sulit diwujudkan. Satunya taroji itu satu harapan yang dimungkinkan akan terjadi. Tamannaita, kamu berharap antum si faqihan munadhiran, akan menjadi seorang ahli fikih, ahli ilmu yang mampu berhujjah, mampu
mengemukakan pendapatnya bi ghairi ana'in, dengan tanpa jerih payah, dengan tanpa usaha keras, wal jununu fununu, model mekono niku edzan. Orang ingin menjadi faqih, menjadi alim, menjadi pintar, menjadi cerdas, luas ilmunya sehingga mampu berhujjah, tapi dia tidak punya usaha yang keras, alias belajarnya itu meledre, maka wong model mekono niku edan. Orang semacam itu dikatakan gila. Bagaimana mungkin seseorang mampu menjadi seorang alim, ahli fikih, sedangkan dia tidak mau berusaha keras untuk mencari ilmu, tidak berusaha untuk menggapai ilmu dengan baik. Walaysa iktisabul mali dzu masyaqqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Begitu juga dengan mencari harta. Harta tidak mungkin akan dicari, akan bisa diraih dengan tanpa usaha yang keras. Nah, sedangkan ilmu itu tentu lebih sulit daripada kita mencari harta. Untuk mencari ilmu agar kita sampai kita menguasai satu ilmu, khususnya ilmu fikih, maka dibutuhkan usaha keras kita untuk ngaji. Ngaji model makanan dan pinter ya. Anu kang HP-an, anu kang nyet, anu kang la ilaha illallah. Jare al-mu'allif, wong beli bakal bisa menguasai ilmu kalau dia tidak berusaha keras. Kita tahu bahwa ilmu adalah suatu yang luar biasa. Allah memberikan karunia sebuah ilmu untuk manusia, untuk menjunjung tinggi martabat manusia dengan ilmu. Karena adanya ilmulah manusia menjadi tinggi martabatnya. Dan untuk menggapai satu ilmu, seseorang tidak akan bisa diraih dengan leha-leha, dengan santai, dengan usaha yang pas-pasan. Dibutuhkan berusaha yang keras. Kita ngaji tertib, kita sekolah tertib, mulai dari dasar, terus naik, dikuasai satu bidang ilmu, terus. Itu baru sisi kita mencari ilmu. Harta yang kita cari saja itu tidak akan bisa kita raih kalau kita tidak dengan cara bersungguh-sungguh. Belum mungkin kita itu mendapatkan harta ini secara zahir. Sedangkan kita orangnya malas-malasan. Sedangkan kita orangnya sulit untuk diajak berusaha keras. Apalagi ilmu. Karena ilmu itu lebih sulit daripada harta. Harta dicari asalkan orang itu bersungguh-sungguh, alias dia siap mengorbankan waktunya, tenaganya, bisa saja dia akan cepat mengumpulkan harta. Tapi tidak dengan ilmu. Ada orang itu belajar bertahun-tahun. Yuk bayangkan coba, sekolah saja kalian berapa tahun? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, 9 tahun, SMA 3 tahun, 12, sarjana strata 1, S1, 4 tahun, 16, tambah maning S2, 2 tahun, 18, tapi yang wawasannya meledre bae. Itu kan bisa saja terjadi. Ini kita mencari melalui syariat yang ada.
kita tempuh jenjang pendidikan yang ada. Kalau kita tidak dengan sungguh-sungguh usaha keras, maka tidak akan mungkin mendapatkan. Tentu ada hal-hal yang dibutuhkan kita dalam untuk meraih ilmu. Bukan cuma waktu yang kita berikan untuk mencari ilmu, tapi ada hal-hal lain yang menunjang agar ilmu itu masuk ke dalam diri kita. Karena ilmu itu bukan sesuatu yang ketika seorang melihat suatu bacaan kemudian dia paham. Ilmu itu bukan sesuatu yang ketika didengar kemudian dia langsung paham. Ada rahasia-rahasia yang sehingga seorang tersebut dalam usaha mencari ilmu menjadi lebih mudah. Di antaranya adalah pernah suatu ketika Imam Syafi'i radhiyallahu an itu mengadu kepada gurunya. Syakautu ila waqi'in su'ahibdi. Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya siapa? Imam Malik, mengenai tentang buruknya hafalannya. Nah, fa'arsyadani. Kemudian Imam Malik memberikan petunjuk kepada Imam Syafi'i ila tarkil ma'asi, untuk sebisa mungkin meninggalkan maksiat. Wa akhbaroni, kemudian memberitahu kepada Imam Syafi'i bi annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah suatu nur, cahaya. Wa nurullah, dan nurnya Allah itu la yahdi, la yuhda ila li'asi, kepada orang yang bermaksiat. Artinya ada resep yang harus kita cari. Di antaranya adalah, kula pernah dipesenin guru kula, di antara agar ilmu itu mudah masuk, mudah paham kita, di antaranya adalah tarkul ma'asi. Kita berusaha keras untuk menjauhi maksiat. Dengan kita berusaha meninggalkan maksiat, ngurangi dosa, mulut kita, mata kita, telinga kita, kaki kita, semua kita mengurangi maksiat, maka nur ilmu yang merupakan al-ilmu nurun, merupakan cahaya, dan cahaya itu Allah tidak akan berikan kepada orang yang bermaksiat. Maka yang pertama kali kita bekali adalah agar kita itu mudah dalam mencari ilmu, ngurangi maksiat. Mungkin kalau meninggalkan nggak mungkin. Minimal kita mengurangi kita kegiatan-kegiatan, aktivitas yang mengundang sebuah dosa, mengundang suatu masalah maksiat. Kemudian ada lagi resepnya dari guru saya, itu adalah sihhul qulub. Apa? Hati yang sehat, hati yang bersih. Bagaimana mungkin orang akan mudah mendapatkan ilmu sedangkan dalam hatinya itu penuh kebencian, penuh kedengkian, penuh hasud, sombong kepada orang lain. Kemudian ada sifat riya dan sebagainya. Hati yang kotor itu akan menutupi seseorang mendapatkan ilmu. Jadi hati kita harus dibersihkan. Kemudian hilul rizki, kita senantiasa makan harta yang halal. Kita makan, mengkonsumsi makanan, minuman yang halal. Halal itu bisa jadi zatnya itu memang halal, atau cara mencarinya halal. Ini saya minum jahe ini kan halal. Tapi kalau caranya ini mencuri di kebun orang, maka haram. Oleh nyolong duduki. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi balik maning, harus yang kita konsumsi itu yang halal. Kita harus menghindari perkara-perkara kang syubhat, apa maning haram. Yang syubhat itu yang bagaimana? Yang enggak jelas.
Yang gak jelas halal haramnya, jelas. Contohnya bagaimana? Syubhat itu bagaimana? Kita di jalan, nemu duit, cukup baiklah. Tak Gusti Allah. Tak Gusti Allah, cukup baik. Tuku sego kuning dan sebagainya. Durung jelas, durung ruan. Diumum nang dorong, dipae weruning wong dorong. Atau yang lainnya. Jadi balik maneng, gak mungkin seseorang mendapatkan satu ilmu tanpa dia usaha keras. Dohiran wa batinan. Dari dohirnya kita ikuti syariat belajar kita. Kita sekolah, kita ngaji dengan sungguh-sungguh. Dengan serius. Agar apa? Kita bisa mendapatkan ilmu. Jangan sampai kita itu modelnya itu model yang seperti gayanya semangat, tapi kopong. Artinya begini loh, manfaatkan waktu kita untuk terus ngaji, untuk terus belajar. Sebab di samping kita itu masih muda, yang mana kecerdasan kita itu mudah untuk diasah. Memori kita itu lebih mudah untuk menangkap sebuah pengetahuan. Sedurunge tuwa, wis tuwa sing klalen maning. Durung tuwa, durung weruh rasae. Wis tuwa. Kalau sudah tua sulit. Mau belajar membaca ya sulit. Munisin sa ompam. Angel. Muni nu. Hah? Angel ngomongnya. Jadi resepnya adalah apapun urusannya, wabil khusus tentang ilmu, kita akan mampu mendapatkannya ketika kita berusaha dengan baik. Artinya apa? Baik itu dohiran wa batinan. Dohirnya kita luru. Kita mencari sesuai dengan tuntunan yang ada. Kemudian dari dalamnya kita bersihkan jiwa kita. Kita tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu mampu mendorong kita agar kita meraih ilmu dengan sempurna. Dan ilmunya itu akan menjadi sebuah paham, alias kita ketika misalkan melakukan satu ibadah tertentu, misalkan apa? Sholat, sederhananya begitu. Kenapa? Kamu sholat kok baca Al-Fatihah? Yombu suci melu-meluan baik. Padahal belajarnya sudah lama, nggak bisa berhujah, nggak bisa menyatakan bahwa Al-Fatihah itu bagian daripada rukun sholat, ya wajib dibaca. Nah, ini contoh kecil. Agar kita menjadi faqihan munadhiran, minimal yang terkait dengan ibadah-ibadah keseharian kita. Gak mungkin kita akan ditanya macam-macam. Ini apa hukumnya investasi, obligasi, ini pernikahan model begini. Wis pokoknya tentang sholat itu saja kamu kuasai. Wis bagiannya. Ini pajak bagaimana hukumnya, wis litre. Nah, jadi insyaallah manjadda iya manjada wajada. Manjada wajada. Awas aja salah. Jangan salah, nanti beda artinya. Ada itu di radio saya mendengarkan manjada wajada. Pipin manjadawa. Jadi manjada wajada. Man utawi sapane wong jada kang temenanan bersungguh-sungguh wajada, maka dia akan meraih, dia akan memperoleh dari apa yang pernah dia sungguh-sungguhkan itu.
Intinya al-ajru biqadri ta'ab. Apa? Orang itu akan mendapatkan hasil itu sesuai dengan keringatnya. Artinya usaha tidak akan mungkin mengkhianati hasil. Itu kan biasa status di WA orang. Asli itu menghibur diri, sebab apa? Mangkat esok dagang sampai sore, beli balik angker beli payu. Tulis status. Tulis status, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Wes. Kalau ini maka idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa huwa a'lam bisawab. Sesuai sih Pak. Udah ketik sekitar maneng. Oh diprotes ngali-ngali. Paslon utawi kila pasal siji, pasal nerangaken arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sittatun ana 6. Antuk mina siji ing yenta arep iman sapa sira billahi ing Gusti Allah wa malaikatihi lan malaikate Gusti Allah. Wa kutubihi lan kitabe Gusti Allah. Wa rusulihi lan utusane Gusti Allah. Wa bil yaumil akhir lan ing dina akhir. Wabil qadari lan ing pesten ing kodar khairihi baguse pesten wasarihi lan alane pesten minallahi iku saking Gusti Allah. Bab nerangaken rukun iman, wingi rukun Islam, rukun iman. Apal kabeh ya? Rukun iman ada berapa? Hah? Ada pira sih Pak? Hah? Kemuyu. Nangko tulisannya kemuyu. Ada 6. Kita harus iman terhadap 6 perkara ini. Yang pertama antuk mina billah. Iman itu apa? Percaya, yakin, maning. Percaya, ya percaya sama aja. Buruan makanya nih. Iman itu secara bahasa at-tasdiq. Mokduo baboduo. Iman itu secara bahasa at-tasdiq, yaitu membenarkan, percaya, yakini, itu secara bahasa. Iman secara istilah adalah at-tasdiqu bi jami'i ma jaa'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad dini bid-darurati, yaitu mempercayai, meyakini, membenarkan semua apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari apa-apa yang diketahui, yang maklum dari urusan agama, mau tidak mau. Artinya gini, disebut iman itu adalah kita membenarkan, meyakini segala apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW, bahkan urusan perkara yang sudah maklum. Contoh, orang yang iman atau enggak iman melihat sholat. Sholat itu mereka pasti mengatakan sesuatu yang wajib. Arep dia wonge imane kandel, arep tipis, kalau dia menyatakan sholat itu wajib, berarti dia ada iman. Kan maklum, gak butuh dalil khusus. Sesuatu yang maklum di agama Islam, kewajiban diantaranya adalah sholat. Sekalipun dia orang belegedut,
Tapi kalau dia menyatakan sholat itu wajib, maka di situ ada iman. Tapi kalau dia, mohon maaf, mengatakan sholat, apa itu sholat? Orang wajib. Nah, keluar dari iman. Jadi bahkan hal-hal yang terkecil, yang umum, maksudnya yang umum, yang maklum, mimma ulima minaddin, itu orang percaya, berarti itu adalah iman. Nah, iman itu at-tasdiq, kita meyakini fil qalbi, di dalam hati. Kemudian dibuktikan dengan apa? Dengan cara bil lisan. Kemudian apa lagi? Bil arkan, dengan perbuatan. Wis ambil aja keder iman ku kenen. Kamu percaya enggak kabel itu ada listriknya? Ada setrumnya, percaya enggak? Kan enggak kelihatan. Nah, tapi ada indikator, ada bukti yang menjadikan bahwa orang mengatakan bahwa di balik kabel itu ada setrum. Apa? Kipas muter. Ada lagi lampu menyala. Itulah iman. Dia tidak terlihat di dalam hati, tapi dibuktikan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Orang kalau mengaku iman, maka mana buktinya? Nah, apabila seseorang baru dia meyakini di dalam hati, percaya saya Allah, saya percaya ada Nabi, saya percaya Nabi Muhammad, tapi dia tidak melakukan perbuatan, sholat enggak, puasa ora, maka iman yang semacam ini, imannya belum sempurna. Yang sempurna itu yang bagaimana? Yang dia meyakini di dalam hati, kemudian dia mengucapkan dengan lisan dan juga mewujudkan dengan perbuatan. Iman. Sederhananya begitu saja. Tidak terlihat, setrum itu enggak terlihat, tapi ada buktinya, itu ada lampu nyala. Itu maklum, diketahui orang. Antuk mina billah, yang pertama kita wajib iman ning Gusti Allah. Wajib kita ngimani ning Gusti Allah. Pertama kali yang wajib kita sebagai manusia. Semua manusia awal wajibin alal insani, hal pertama kali yang diwajibkan atas manusia itu apa? Ma'rifatul ilah. Bistiqan. Ma'rifatul ilah bistiqan. Pertama kali yang wajib bagi manusia, insan, itu adalah mengenal Tuhannya. Tahu Tuhannya dengan yakin. Sebab apa? Jari Al-Imam Al-Ghazali mengatakan la tasihul ibadah, ora sah ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud, kecuali setelah dia mengenal apa kang disembah, yaitu Gusti Allah. Orang kalau misalkan dia beribadah, sholat, tapi dia tidak tahu sebetulnya sholat itu menyembah siapa. Ketika ditanya kamu sholat, kamu menyembah, kamu ibadah kepada siapa, enggak tahu, berarti dia belum mengenal Allah, belum mengenal yang disembah, berarti belum bisa dikatakan iman kepada Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Bagaimana kita mempercayai Allah? Yaitu kita dengan cara kita mengenal sifat-sifat Allah.
segala kesempurnaan sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu tak terbatas. Semua sifat kesempurnaan yang ada itu adalah milik Allah. Namun dalam akidah kita Asy'ariyah itu diringkas. Ada 3. Ada sifat wajib bagi Allah, ada sifat mustahil bagi Allah, ada sifat jaiz bagi Allah. Ketiga-tiganya itu kalau dibahas ya dawuh. 2 tahun, John. Nanti kita kapan-kapan mengaji tauhid lah. Karena apa? Sekali lagi landasan kita itu adalah tauhid. Kita beribadah kalau tauhidnya belum kuat, itu kita belum sempurna. Kita harus kuat sebagai landasan ibadah kita adalah tauhid. Kita mengenal Allah. Kemanding. Insyaallah kitab loro bae berangkat. Nanti kalau alala habis barangkali nanti bisa kita ngaji tauhid lah. Hah? Tipis. Tipis. Nah, kita mengenal Allah, kita percaya kepada Allah dengan cara kita mengenal sifat-sifat Allah. Allah itu seperti apa? Allah itu sifatnya seperti apa? Kalian bisa pelajari mulai dari ayat kursi itu. Siapa Allah? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu adalah apa? La ilaha, tidak ada yang disembah selain Allah. Al-Hayyu yang maha hidup. Al-Qayyumu yang terus-menerus mengatur seluruh ini. Kemudian la ta'khuduhu sinatu wala naum. Gusti Allah ora turu. Orang ngantuk ora turu. Nah, itu dengan cara begitu kita mengenal Allah. Kita kenal sifat-sifat Allah dan seterusnya. Wa malaikatihi. Kemudian rukun iman yang kedua adalah kita percaya, meyakini dalam hati kita bahwa malaikat itu ada. Malaikat Allah itu jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Wallahu a'lam. Enggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Saking banyaknya malaikat. Malaikat itu jumlahnya sangat banyak, tak terbatas. Kita hanya diwajibkan untuk mengenal 10 malaikat. Apal lu John? Apal lah. Jibril, Mikail, Malik, Ridwan, 10. Kita percaya bahwa ada makhluk Allah yang bernama malaikat. Malaikat makhluk Allah yang terbuat dari lempung, cahaya, nur. Makanya ada ulama mengatakan seandainya malaikat itu berjasad seperti kita, mungkin enggak akan muat alam jagat raya ini. Sebab saking banyaknya malaikat. Mereka ahli sama penduduk langit. Malaikat Allah, salah satu makhluk Allah yang diciptakan dengan segenap tugas-tugasnya. Dan sifat malaikat itu, sedikit menjelaskan malaikat, adalah mereka makhluk Allah yang taat, yang enggak pernah bermaksiat kepada Allah. Didesain khusus, diciptakan khusus oleh Allah. Malaikat itu la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat beli pernah maksiat, beli pernah bengkeng. Kata Allah, kamu sujud, ya sujud baik. Kata Allah, kamu muter-muter, cari orang yang bersolawatan, ya mubang-mubang baik. Langko malaikat, kita ngopi dikit. Embet dikit, saya mau capek muter-muternya, enggak. Jadi malaikat itu makhluk Allah yang paling taat, enggak pernah bermaksiat.
Enggak pernah bengkeng atas perintah Gusti Allah. Selalu taat mengikuti apa yang diperintahkan Gusti Allah, malaikat itu. Kemudian laisu dzukuran wala inatsan. Malaikat itu tidak berjenis kelamin. Tidak lanang, la lanangan, wala wadonan, wala bancian. Itu malaikat. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan seandainya ada seorang mukmin yang mengatakan malaikat itu berjenis kelamin laki-laki, sebagian mengatakan kufur. Jadi malaikat tidak berjenis kelamin. Kemudian la abalahum wala ummalahum. Ora duwe bapak, ora duwe embok. Sing endi Allah menciptakan malaikat itu. Enggak ada malaikat Mikail bin, wah enggak ada. Atau punya anak masih cilik si malaikat. Ya. Malaikat tidak beranak. Malaikat tidak punya ayah, tidak punya ibu. La akla wala surba wala naumalahum. Ini Aqidatul Awam ngomong. Malaikat orang mangan, orang minum, orang turu. Jangan kamu bayangkan seperti kita. Nanti gimana malaikat, lapar enggak? Malaikat nanti haus enggak? Ngantuk enggak? Enggak. Allah menciptakan malaikat dengan segala bentuk kelebihannya, dan Allah ciptakan malaikat itu sebagai makhluk kang taat. Suatu saat nanti akan binasa juga. Karena malaikat itu adalah makhluk. Malaikat itu adalah makhluk. Malaikat enggak ada dihisab, wala yuhasabuna. Tidak dihisab atas amal-amal yang pernah diperbuat. Nanti kamu malaikat ini masuk surga, malaikat ini masuk surga A, surga B, enggak dihisab. Semua amal-amalnya tidak dihisab, tidak ditimbang. Sebab apa? Li'annahum la sayyi'ata lahum. Tidak ada kejelekan bagi para malaikat, enggak pernah bermaksiat, tidak beranak, tidak tidur, tidak makan, tidak minum dan seterusnya. Itu malaikat. Sedikit mengenai malaikat. Kepuk bisa. Wa kutubihi lan kitab-kitab Allah, kita harus meyakini bahwa ada kitabullah, ada kalamullah. Semua kitab Allah yang diturunkan itu adalah kalamullah, adalah kalamullah. Baik kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, juga Al-Qur'an. Semuanya itu kalamullah. Namun yang masih ada adalah Al-Qur'an. Masih ada dalam bimakna Al-Qur'an ini Allah menjaga. Allah menjaga keasliannya, keotentikannya sampai nanti. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu yang menjaga adalah Allah. Kita harus percaya ada namanya kitab Zabur, kitab Taurat. Zabur diturunkan kepada Nabi. Oh, medre kan? Medre takoni makanan murwe jaburan. Kalau di Indramayu itu dulu ada cerita. Orang Indramayu dia datang ke toko kitab di Cirebon, ke Atamimi misalnya. Kang, anu Jek, kita reang arep bulati kitab. Kitab apa aja? Iki kitab Zabur. Wis langka, Kang. Kitab Zabur masih pengen zaman Nabi Daud. Ana temenan, busung. Anak wingi je kita rubung-rubung karo batur. Wali maca ya Rabbi sholli ala Muhammad, pun arane kitab Zabur. Apa sih? Ya terus peragat kun Zabur soalnya. Aku mal berjanji Kang. Kitab Zabur. Nah, wis intinya kita percaya dan Al-Qur'an itu adalah kitab yang sempurna, tidak ada keraguan di dalamnya sampai ila akhir zaman.
Al-Quran menjadi pedoman manusia yang sempurna, tidak ada keraguan di dalamnya, Allah yang menjaga. Sehingga satu keunikan dari Al-Quran itu, Al-Quran bisa dihafalkan. Al-Quran itu banyak, isinya banyak, tapi bisa dihafalkan. Berapa banyak para hufad, para hafid, penghafal Al-Quran? Itu di kalangan muslim. Bahkan ada yang non-muslim mampu menghafalkan Al-Quran. Itu saking uniknya Al-Quran, saking istimewanya kemukjizatan Al-Quran itu diantaranya adalah bisa dihafalkan. Coba kalian suruh menghafalkan, kita kan orang Jawa nggak kenal bahasa Arab, tapi bisa menghafalkan bahasa Arab. Kita orang Jawa, kemudian kita disuruh menghafalkan kalimat-kalimat Jawa, taruhlah 10 lembar saja. Itu repotnya luar biasa kita menghafalkan. Angel. Tapi Al-Quran dengan bahasanya yang indah, dan karena Allah yang menjaganya, bukan karena manusianya, tapi karena Allah memang sudah mencatat dalam Al-Quran bahwa Allah yang menjaganya, bukan karena manusianya. Siapapun yang Allah kehendaki mungkin saja bisa hafal Al-Quran. Tapi karena memang Allah sendiri yang menjaga. Mahfuzun fis sudur, begitu kata ulama. Terjaga di dalam hati. Singkat-singkat. Wabil yaumil akhiri, dan kita beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu apa? Apakah nanti kalau kalender tanggal 12, 2 bulan 12 habis akhir? Enggak. Hari akhir itu hari di mana kehidupan dunia berakhir. Setelah itu nanti ada satu kehidupan lagi yang mana kekal, saat itu kekal dan tidak ada kehidupan dunia lagi, yang disebut dengan kehidupan akhirat. Pemisah di antara kehidupan dunia dan akhirat adalah di alam barzakh. Manusia ketika mati dia pindah ke alam barzakh. Kemudian suatu saat nanti Allah akan bangkitkan dia, akan dihidupkan kembali. Di hari kebangkitan itu kemudian manusia akan digiring ke mahsyar, kemudian manusia akan dihisab, akan ditimbang amalnya, terus akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, juga akan dimasukkan ke surga atau neraka. Kita harus percaya itu, kita harus yakin itu dalam hati. Sebab begini, saya yakin 100% seluruh penduduk bumi percaya, yakin, iman bahwa kematian itu pasti ada. Sekalipun dia ateis, nggak punya agama, dia percaya kalau mati itu ada. Tapi sebagian orang-orang yang tidak beriman bahwa tidak ada kehidupan lagi setelah kematian. Wis mati ya wis ya, bak dikubur, pragat, selesai. Maka bagi mereka ketika hidup di dunia akan menciptakan kesenangan, fantasi dan sebagainya. Karena mereka menganggap setelah kehidupan di dunia itu selesai. Sedangkan kita sebagai orang yang beriman, wajib kita dalam hati mengimani hari akhir, bahwa nanti kita setelah kematian ada alam berikutnya, yang mana di situ kita dibalas semua amalan-amalan kita. Ada hari akhir di mana manusia akan dipertemukan dengan alam yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, dengan tujuan manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya, amalnya dulu waktu ketika di dunia. Kita harus percaya itu, meyakini itu. Apa hikmahnya? Supaya kita dalam kehidupan ini hati-hati. Ini saya tes madani wong. Orang yang beriman kepada hari akhir akan teg dalam hatinya. Ya Allah, nanti di akhirat bagaimana saya? Nanti di akhirat bagaimana saya? Saya habis mencuri. Nanti di akhirat bagaimana saya? Nah, itu wujud orang yang beriman kepada hari akhir. Jangan dikira amalan kita nggak akan dibalas, semua akan dibalas.
Cilikan, gedean, kabeh dibalas. Bagusan, wablesakan, dibalas semua. Jadi kita harus yakin bahwa ada hari akhir, termasuk ada surga, ada neraka, ada hari hisab, hari yaumul mizan, ditimbang kita, yaumul jaza, dibalas amal kita dan sebagainya. Kita harus yakin. Ada termasuk nanti kita meyakini itu dengan cara kita hidup di dunia itu melakukan hal yang terbaik sebagai warning perhatian kita, karena kita besok itu bukan hanya di dunia yang sementara ini, kita akan dikirim ke alam akhirat yang di situ manusia tidak akan bisa lagi beramal. Wis ora bisa maning beramal. Wis cukup jam 10. Siji maning ya wong Isya mung kagok. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Yang terakhir rukun iman yaitu kita harus percaya dengan kodo kodare Gusti Allah. Kodo itu apa? Kodar itu apa? Takdir. Maning. Jodoh itu takdir. Kodo itu adalah ketentuan Gusti Allah, ilmu Gusti Allah, pengetahuan Gusti Allah yang qadimun, sudah ada sejak dahulu, tidak ada batasan waktu awal akhirnya, qadimun. Sejak zaman azali itu adalah qada. Allah tahu yang akan terjadi, Allah tahu yang sedang terjadi, Allah tahu yang telah terjadi. 3 zaman itu Allah tahu. Itu namanya qada. Adapun takdir atau qadar itu adalah pelaksanaan. Satu kejadian yang terjadi yang pasti itu sesuai dengan pengetahuan Allah, sesuai dengan qada Allah. Keterbi contohan bekanan wis. Sipa ditulis di qada itu, di ilmu Allah, di pengetahuan Allah, di ketentuan Allah akan menikah tahun 2023. Contoh dengan si Anu nanti besok akan punya anak banyak, semua jadi ulama. Di kodonya begitu, ketentuan Gusti Allah. Selama si Pak belum menikah, berarti statusnya masih kodo, kopong, belum terjadi. Nah, ketika si Pak menikah di tahun 2023 tadi disebutkan, maka mulai berjalan itu namanya qadar. Oh, berarti tahun 2023 Sipa menikah dengan si Anu. Nah, kejadiannya itu sesuai dengan kodoknya Allah, sesuai dengan ilmu pengetahuan ketentuannya Gusti Allah. Pikiran. Contoh. Kemudian setelah menikah, kemudian mengandung. Anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ke-13. Anaknya banyak, ditulis di sananya tuh. Nah, ketika Sipa menikah berarti itu adalah takdir. Allah tahu bahwa hari ini kita akan berkumpul, kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan minum jahe bareng. Allah sudah tahu sejak qadimun, sejak zaman azali sudah ada. Saat ini terjadi, maka inilah takdir qadar. Dan qadarnya Allah pasti sesuai dengan kodoknya Allah. Ngerti bela. Dan itu adalah urusannya Allah. Enggak ada dengan urusannya kita. Kita manusia itu hanya fi'lun ikhtiyari, kita hanya orang yang diberikan oleh Allah akal sehingga mampu untuk memilih sesuatu. Jadi misalkan contoh ada orang bermaksiat, ada orang melakukan kejahatan, gak bisa mengatakan, oh ini takdirnya Allah. Terus nyolong jambu,
ning tanggae. Dudu siji loro, rong karung. Dipergoki takdire Gusti Allah, wis dicatet. Wis catet takdir Gusti Allah, isun tanggal 1 nyolong jambu rong karung. Enggak bisa dikatakan begitu. Memang Allah sudah menakdirkan, sudah ada ketentuan Allah bahwa tanggal 1 akan mencuri jambu rong karung. Tapi perlakuan atau perbuatan yang dikerjakan itu adalah atas dasar fi'lun ikhtiyari tadi. Perbuatan yang dipilih dia. Manusia akan dipertanggungjawabkan, akan diminta tanggung jawabnya itu sebab manusia itu punya kehendak. Allah menghendaki manusia punya kehendak. Allah sudah mencatat, hari ini saya akan minum jahe. Nah, sudah mencatat. Saya punya pilihan. Saat ini saya nyeripit lagi, ini kehendak. Alhamdulillah. Itu adalah kehendak. Mungkin saya pilihannya beda, enggak mau jahe, nanti ayang-ayangan, misalnya. Jadi kembali lagi, manusia enggak boleh ketika melakukan suatu kejelekan, suatu kemaksiatan, mengatasnamakan ini adalah ketentuan Gusti Allah. Ini adalah pilihan, manusia diberi akal untuk memilih menjalankan apa yang ada di depan itu. Mau ke organ kah, ke pengajian kah. Walaupun Allah sudah mencatat, tapi manusia karena diberi akal untuk memilih. Ketentuannya sebetulnya adalah Allah yang punya. Manusia akan dipertanggungjawabkan atas karena sudah punya akal, dia melakukan satu ikhtiar pilihannya sehingga ada tanggung jawab nanti. Paham li? Paham baik. Sebetulnya pembahasannya panjang, kodok-kodar ruwet. Tapi wis jam 10 muncul. Wallahu a'lam bishawab. Anu antakon apa Jon? Asli bela. Angger. Hah? Ngaji wakal lamun duit kok beli payu kono. Lamun duit kok beli payu. Artinya apa? Kita itu kan wingi wis dibahas. Wis dibahas bahwa kita itu jangan jadi alimun mutahatikun atau jahilun mutanassikun. Alias orang alim wong pinter tapi kebling ngaji weru ilmuwe jotos kubli kan anggeren jotos. Nah, ini alimun mutahatikun. Jangan jadi semacam itu. Atau satunya jahilun mutanassikun, wong bodoh beribadah. Itu juga masalah besar. Yang bagus bagaimana? Alimun amilun, orang yang berilmu yang mengamalkan. Oh jangan begitu kamu, jangan kasar. Kata agama mengatakan kamu harus lemah lembut. Ya wis lemah lembut. Tapi jangan nanti mengamalkannya ketemu orang kayak orang lemah lembut. Jadi ibarat sebuah pohon, orang yang ketika punya tahu ilmunya, kemudian dia tidak mengamalkannya, ibarat sebuah pohon itu tidak ada buahnya, mandul. Wis lah, wis bengi. Jelas, katanya tadi bilang uangnya halal. Tadi itu hasil kasab, hasil kerja saya dari yang halal. Kemudian untuk patung tong saya nggak masalah.
Enggak boleh. Hah? Ya beginilah. Kita berteman itu saling mengenal. Ada si A, si B, si C, patungan tongseng, wong telu. Dimungkinkan tiga-tiganya ini mereka menghasilkan uang atau uang yang untuk urunan atau patungannya itu dari sumber yang halal, wis aja ragu. Patungan. Tapi seandainya ada dugaan di antara kalian bertiga, bukan suudon tapi memang ada dugaan karena memang tahu bahwa orang itu tukang masak main. Wis jelas ki, makayu beli. Main Sugiyo. Wah, nggak ada ceritanya orang berjudi kaya nggak ada. Nggak ada. Nah, maka kalau kita diketahui, ini jangan-jangan oleh sing rampok, tukang rampok matung. Ya makanya kita jangan diterima. Tapi sing penting wareg jelo, sing penting tongseng. Arep sing penting mateng enak. Wis model mekenen iki kon ngapal nang beli mempan gitu. Jadi gila, kalau syubhat itu gini, kita menaruh curiga ada. Tapi di sisi lain si orang tersebut itu memang orang yang bekerja punya gaji. Ini uang yang dipatungkan, yang diurunkan ini uang yang mana? Kita mau nanya kan gak enak. Kamu ini uang dari togel apa dari gaji kan gitu. Iya, makanya begitu. Ini namanya remeng syubhat. Kalau kita ada dugaan ke sana. Tapi kalau jelas-jelas orang ini memang doyane pasang maneng al-qadaqu wal ula wal cakangu. Itu tiap hari pekerjaannya, enggak kerja enggak apa, maka ya wis dipastikan uangnya dari situ. Wis konon bae loh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.